Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan terdahulu kita sudah membahas tentang rahasia sujud, Bapak Ibu. Sujud itu adalah puncak penghambaan diri kepada Allah. Orang yang sujud itu bukan cuma malaikat yang takjub, segan, kagum terhadap manusia. Allah subhanahu wa ta'ala pun juga manakala menyaksikan hambanya tersungkur sujud lalu menyerahkan dirinya secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun menjanjikan keakraban dengan hamba itu. Jadi kata kunci jika kita ingin melengket dengan Allah, sujudlah. Sujud yang paling bagus ialah sujud di malam hari. Orang yang bersujud selalu dirindukan Allah. Hai orang-orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Orang yang banyak sujud selalu memenangkan pertarungan, selalu memenangkan persaingan, selalu menang dalam berbagai tantangan, selalu memenangkan persoalan. Jika kita ingin melewati lorong-lorong rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulul baba sujada, masuklah ke dalam lorong rahasia itu dengan sujud. Apa yang dimaksud sujud? Bukan menjatuhkan kepala di lantai, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu bentuk hakikat sujud. Nah, apa yang dimaksud sujud, Bapak Ibu sekalian? Ini sujud itu ada 3 macam. Sujud secara metafor, majazi, menyungkurkan kepala kita ke lantai, menempelkan mahkota di tempat yang paling rendah, itu namanya sujud. Tapi dalam bentuk sujud seperti ini, fisiknya yang sujud. Tapi ada yang disebut dengan sujud hakiki, ya, the substance of sujud, tunduk dan pasrah total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kepala kita tetap duduk, tapi sujudnya lengket dengan Allah, karena hatinya yang sujud. Lebih penting hati ini yang sujud daripada kepala, batok kepala sujud, tapi isi kepalanya ke mall, isi kepalanya ke tempat-tempat rekreasi. Alangkah bagusnya kalau sujud yang ketiga, gabungan secara syar'i, sujud syar'i yaitu sujud majazi dan sujud hakiki. Kepalanya tertunduk malu di atas sajadah, isi kepalanya pun juga tertunduk, ya, respek, hormat, cinta terhadap Allah. Itulah yang disebut dengan sujud hakikat. Kalau hanya batok kepalanya yang sujud di sajadah, itu bukan sujud dalam Al-Quran. Itu baru sajad. Sajad ialah menjatuhkan kepala di lantai sajad. Nanti bisa disebut sujud kalau isi kepalanya pun juga tunduk di hadapan Allah, hatinya tunduk kepada Allah, ya, jiwanya, gauknya, sirnya, totalitas dirinya sujud bersamaan di hadapan Allah. Itu baru disebut sujud. Orang yang langganan sujud, Bapak Ibu, sujud secara total, itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Fat ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bagian terakhir ayat itu, simahum fi wujuhihim, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ada yang disebut dengan athar sujud, bekas sujud, Bapak. Ada bekas-bekas sujud bagi orang yang betul-betul total sujudnya. Sujud hakiki ialah melahirkan bekas sujud.
Apakah ada bekas sujud di dalam wajah kita? Lihat wajah kita Bapak Ibu sekalian. Tapi athar sujud, bekas sujud itu bukan berarti hitamnya jidat di sini. Ada orang sengaja menggesek-gesekkan jidatnya di lantai, kalau perlu taruh batu di sini sehingga kelihatan hitam di sini, belang di sini. Mau menciptakan athar sujud, bekas-bekas sujud. Itu bukan bekas itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Bekas sujud itu bukan hitam di dahi, malah itu bisa berdosa Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sengaja menggesek-gesekkan di sajadah supaya hitam di sini, itu merubah ciptaan Allah yang tampan dan yang cantik menjadi jelek kelihatan. Itu merusak. Jadi jangan pernah ada yang melakukan penghitaman jidat dengan memburu asar sujud. Sekali lagi saya ingatkan, konsep bekas sujud itu bukan hitamnya di dahi, bukan hitamnya di jidat ini. Tapi yang dimaksud athar sujud itu ialah wajahnya itu penuh energi positif. Apa yang dimaksud energi positif? Punya daya sedot untuk menarik perhatian orang lain, punya empati dan simpati, punya daya tarik, punya magnet, punya gravitasi, seolah-olah menyedot perhatian orang. Kenapa wajahnya? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muncul tanda-tanda sujud pada wajah. Cahaya wajah itu bisa kita peroleh melalui sujud secara total Bapak. Itu namanya bekas sujud. Nah, orang yang punya bekas sujud itu dia tenggang rasa terhadap orang lain. Tidak ada lagi egonya. Egonya itu sudah dibuang jauh-jauh. Jadi sujud itu menghancurkan ego. Apa itu ego? Anania. Ego itu rasa ketakjuban terhadap diri, menganggap dirinya istimewa, itu ego. Yang lainnya kecil, kita sendiri yang besar. Tumpah kesombongan itu di sajadah. Maka itu rahasianya sujud pertama. Air comberan di batok kepala yang tersimpan sekian lama, ada dendamnya, ada syiriknya, ada munafiknya, ada pembohongnya, ada ketidakjujurannya. Buang pada saat kita sedang sujud. Itu air comberan di kepala kita itu bermalam sekian lama di situ, menghitamkan hati nurani. Maka itu lama-lamain sujudnya Bapak Ibu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, maka niscaya air comberan di kepalanya itu akan menetes sampai tetes terakhir. Bersih isi kepala yang kotor itu. Baru bangkit dari sujud, Allahu Akbar, masuklah air seger dari langitnya Allah. Itu namanya takhalli, ya. Ada tadinya pengosongan, ya, takhalli, lalu pengisian, ya, tahalli. Lalu setelah itu apa? Tajalli, penjelmaan wajah Allah. Itulah yang disebut dengan muncullah athar sujud. Tidak ada cahaya wajah kalau tidak pernah bersujud, mustahil Bapak Ibu. Tapi lihat wajah yang sering sujud, makin ditatap itu makin inner beauty-nya muncul. Kenapa? Enggak bosan lihatnya. Kenapa? Memancar kecantikan itu dari dalam. Dari mana kecantikan itu? Itu bias daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bekas-bekas sujud muncul pada wajah. Tidak perlu pakai makeup Bapak Ibu, ibu-ibu semua. Kalau rajin sujud pasti akan muncul inner beauty. Allah yang memberikan aksesoris, Allah yang akan memberikan makeup, Allah yang akan memberikan pancaran, Allah yang akan memberikan sinar. Semua orang itu akan respect melihat wajahnya. Ibu, mbak, saudara-saudari semua. Kecantikan abadi itu muncul, diperoleh dari sajadah. Kecantikan itu tidak muncul dari makeup itu. Kalau kering, hilang kecantikannya. Tapi kalau kita peroleh kecantikan dari sajadah, 24 jam itu tidak akan pernah luntur, ibu-ibu.
apalagi kalau selalu diperbaharui. Orang-orang yang melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, ini yang akan memperoleh bekas-bekas sujud. Setiap malam dia memperbanyak sujudnya, keesokan harinya melimpah ruah cahaya dari wajahnya. Lihat wajah yang sering sujud, apakah sama dengan wajah yang tidak pernah tersentuh air wudhu, tidak pernah menyentuh sajadah?